Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat materi ya, dimana materi ini saya buat khusus untuk menekankan efek dari apabila kita tidak mau cut loss. Nah, ini materi tambahan untuk yang kemarin ya, materi average down kemarin. Jadi di sini saya di saham ASRI ini 2 bulan yang lalu saya pernah membuat video ini 2 bulan yang lalu. Yang ini ya, bukan. Nah, yang ini 7 November itu sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah pernah membuat pola saham seperti ini ya. Jadi sama seperti ini. Sama seperti ini garis ininya ya, garis supportnya. Nah, sama, dan itu di sini di candle ini, candle setelah doji ya. Ini saya hilangkan dulu. Candle setelah doji. Oke, candle yang ini. Nah, itu kondisinya sama persis seperti saat ini ya. Ini candle ini ya. Ini yang menyentuh support ya. 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 candle. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 pas. Nah, sama seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat catatan apabila turun dari area support ini. Nah, di sini saya udah buat garis cut lossnya, titik cut lossnya apabila turun dari support support trendline ini, trendline miring ini, kita wajib cut loss. Nah, jadi di sini ternyata kondisinya sudah harus cut loss ya. Nah, di sini di candle ini dia udah breakdown ya di sini. Jadi harusnya kita sudah cut loss di candle yang ini. Candle yang merah ini, karena dia sebelumnya kan candle yang ini masih di atas garis support area dan masih di atas garis support trendline ya. Nah, di candle yang merah ini dia sudah jebol ke bawah, sudah melewatin 2 support sekaligus. Nah, jadi kita harusnya sudah cut loss ya di sini. Jadi kita misal kemarin saya ambil di harga 186 misal. 186. Nah, di situ, dan anggap aja kita cut loss-nya di penutupan ya, di closing sekitar 4,03%. Jadi kita kehilangan 4,03% ya. Nah, ternyata kita nggak mau cut loss. Jadi nggak mau cut loss. Jadi kita biarkan aja. Jadi dengan PD-nya kita beranggapan ini hanya retest aja atau hanya sementara aja, nanti juga bakal naik lagi kok. Nah, itulah egonya trader awam ya, trader pemula. Nah, ternyata dia lanjut turun. Terus, nah di sini ada resisten ya, di sini resisten, kemudian di sini resisten. Sini resisten, dan di sini juga ternyata dia tertahan di resisten ini, resisten downtrendnya ini ya. Karena kan dia sebelumnya uptrend ya, uptrend dengan support yang semakin lama semakin naik, di mana terbentuk lower high, dan lower high. Kemudian lower high di sini di breakdown ke bawah. Nah, kemudian di sini cirinya downtrend, memulai downtrend, di mana terbentuk higher low. Di sini masih higher ya. Di sini higher low, tertinggi tapi terendah dari higher sebelumnya. Di sini juga terbentuk higher low. Nah, sebelumnya tanggal berapa ini? Tanggal 6 Januari saya juga sudah pernah buat price action lagi untuk saham ASRI ini ya, dimana dia di sini sudah mulai berada beberapa kali menyentuh area support ya. Di sini juga bisa kita ambil. Di sini banyak ada area resisten. Sini ya. Sini ada support.
Coba seperti ini aja. Nah, di sini ada pantulan resisten, dan di sini juga ada pantulan support, dan di sini beberapa kali dia mantul di area ini ya. Nah, jadi saya kemarin buat kita bisa coba masuk di sini ya, masuk di sini dengan catatan dia bisa breakout dari area ini dan bisa TP di sini. Dan TP kita di sini, cut loss kita 1 tick di bawah area ini. Coba kita lihat di 7,98%. 7,98 itu ada apa? Di harga berapa itu? 176. 176 itu berarti di sini. Oh, ini resisten yang ini berarti ya. Resisten yang ini. Resisten ini. Nah, cut loss-nya 1 tick di bawah area support di harga 161. Oke, berarti 1 tick di bawah 161. Kenapa nggak mau? Anggap aja 160 ya, 1 ticknya. Nah, ternyata ketika kita masuk di area ini, ternyata dia bergerak turun lagi. Nah, di sini harusnya di candle ini kita sudah keluar ya. Nah, di sini kita keluar harus merelakan sekitar, ternyata kalau kita cut loss-nya di akhir, di penutupan kita kehilangan 3,68%. Tapi ternyata kita bandel, ternyata dia di sini tertahan di area resisten ini ya, resisten miring ini, dan kita bandel lah, nggak percaya, nggak apa-apa lah, kita bisa tahankan aja ini saham ini, karena saham ini akan cuman sementara dia turunnya, karena kita istilahnya itulah nggak mau rugi, nggak mau menanggung rugi. Nah, kemudian ternyata dia terus turun ke bawah. Oke, selesai. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau apa yang udah kita buat planning dari awal. Jadi misal di sini tadi, di posisi ini tadi, ketika kita sudah kekeh dengan pendirian kita, ketika dia cut loss dari area ini, ya ketika dia turun dari area ini, kita wajib cut loss. Jadi jangan ada ego yang muncul, nanti pasti naik. Jadi akhirnya yang harusnya kita tadi di sini rugi cuman berapa persen, kita akhirnya misal kita masuk tadi di sini ya, sekarang kita rugi di sekitar 22,87%, dan itu selama, anggap aja kita tadi masuk di sini ya, di sini setelah doji itu sekitar 54 bar, jadi sekitar hampir 2 bulan lamanya. Jadi kita nyangkut di saham ini selama 2 bulan, dana kita misal di sini semua, dan di saham asir ini semua nyangkut selama 2 bulan, dan kita minus 22%, kan rugi. Nah, misal tadi di posisi ini tadi kita ambil di sini dan kita nggak mau cut loss, ternyata kita sudah salah. Ini aja saya pilih. Misal di sini kita ambil candle di sini. Nah, di sini kita minus 12%, dan itu sebanyak 16 bar ya. Jadi 16 bar itu berarti sekitar 1 minggu lebih 2 hari ya. Anggap aja 16 hari jam bursa ya. Nah, jadi kita sudah kehilangan waktu 16 hari nyangkut di saham ini, dan itu minus, udah nyangkut minus sampai lebih dari 10% ya. Jadi seperti itu. Jadi harusnya tadi kalau kita cut loss di sini cuman kehilangan sekitar 3% ya, 3%, malah di sekarang kita udah nyangkut selama 16 hari, 16 jam bursa, malah kita minus 12%. Jadi kan terbuang sia-sia, waktu terbuang sia-sia, modal terbuang sia-sia, dan tetap minus. Gitu. Jadi sekali lagi, disiplinlah cut loss. Kalau sudah tembus dari area supportnya yang sebelumnya polanya bagus seperti ini, sini kan udah kita lihat, udah jelas dia breakout dari area downtrendnya ini. Dia breakout di sini dan mulai naik ke atas, dan terbentuklah lower high, dan lower high-nya dijebol, kita masuk di sini. Nah, ya udah kita cut loss karena udah dia akan merubah trennya, yang trennya
semula naik dan dia trennya berubah menjadi downtrend seperti itu. Oke, sekian aja dari saya. Semoga kalian dapat pencerahan dari video ini. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan, hindari yang namanya average down karena itu bukan solusi. Solusi yang paling utama adalah cut loss. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.